Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini saya akan mendongeng film aksi perampokan berjudul The Shadow's Edge yang rilis tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi, berikut alur ceritanya. Film berawal dari sebuah markas kepolisian yang saat itu tengah menerima alarm peringatan bahwa telah terjadi perampokan di salah satu bank di kota itu. Dengan sigap, seorang inspektur polisi bernama Madam langsung memerintahkan untuk melakukan pengintaian atau pencarian di mana para perampok itu berada melalui semua kamera CCTV yang ada di kota. Tak lama kemudian tampak beberapa orang yang diduga sebagai pelaku perampokan. Saat itu diduga bahwa mereka telah mencuri uang kripto karena mereka tidak membawa apa-apa setelah keluar dari bank. Lalu Inspektur Madam pun langsung mengarahkan semua petugas polisi yang tengah berpatroli untuk mengejar dan mengepung mereka. Tanpa mereka sadari, ternyata sistem CCTV sudah diretas oleh salah satu dari komplotan perampok itu. Dia bernama Simon, seorang hacker jenius. Hingga pada akhirnya, penyergapan itu tidak membuahkan hasil. Pada esok harinya, Kapten Wu dan rekannya mendatangi sebuah rumah seorang pengusaha untuk mengabarkan bahwa berangkas miliknya yang ada di bank telah dibobol oleh kawanan perampok tadi malam. Saat itu diketahui bahwa isi berangkas tersebut adalah sebuah flash disk yang berisi mata uang kripto senilai 500 juta dolar Hong Kong. Sementara itu, di tempat lain, pemimpin komplotan perampok bernama Fulong mendatangi sebuah kantor untuk mengawasi para anak buahnya yang saat itu sudah lebih dulu berada di sana untuk membuka isi flash disk yang mereka curi dengan berpura-pura menjadi salah satu nasabah. Tak lama kemudian, para perampok itu beraksi dengan tugas mereka masing-masing. Satu orang menyusup ke ruang server untuk membuka dan mencari semua data yang mereka inginkan dengan arahan dari Simon dari tempat lain. Sementara yang lain bertugas untuk mengamankan tempat dan memastikan tak ada orang yang menghubungi polisi. Namun pada saat proses pemindahan data hampir selesai, mereka menemukan banyak informasi tentang para pengusaha kripto lain yang memiliki jumlah mata uang yang lebih banyak. Meski begitu, saat itu Fu memerintahkan untuk tetap melakukan rencana awal karena dia sudah mengetahui bahwa polisi sudah tahu aksi mereka dan saat ini tengah meluncur ke sana. Namun saat itu, Simon malah memerintahkan untuk mengkopi semua data yang mereka temukan, meski membutuhkan waktu lebih lama dan mengabaikan perintah Fu. Hingga sesaat setelah proses pemindahan data itu selesai, polisi sudah tiba di sana, dan Fu pun langsung memerintahkan semuanya untuk segera kabur. Namun tanpa diduga, saat Fu berjalan keluar kantor, wajahnya terfoto oleh seorang barista. Kejar-kejaran pun tak bisa dihindari, namun nampaknya para perampok itu sudah terlatih dengan baik, bahkan mereka juga menguasai ilmu bela diri. Karena meskipun mereka sudah terkepung, mereka bisa mengalahkan para petugas dengan mudah. Teknik penyamaran yang sudah dipersiapkan dengan matang dan arahan dari ketua mereka yaitu Fu membuat semua petugas polisi yang mengejar mereka kebingungan dan akhirnya para perampok itu berhasil lolos. Hingga pada esok harinya, Mr. Chang mengamuk di kantor polisi karena menderita kerugian akibat kinerja polisi yang kurang bagus. Setelah itu, kepala kantor polisi mendesak Inspektur Madam dan Kapten Wu untuk segera menangkap para perampok itu untuk memulihkan nama baik institusinya. Mengetahui bahwa kawanan perampok itu sudah terlatih dan agak sulit untuk ditangkap, Inspektur Madam menyarankan agar meminta bantuan seorang pemburu penjahat yang saat ini sudah pensiun bernama Wong, yaitu sang legenda Jackie Chan. Saat itu sempat terjadi perdebatan antara Inspektur Madam dan Kapten Wu, karena menurut Kapten Wu, Wong sudah terlalu tua untuk misi ini. Namun saat itu kepala polisi tidak peduli, bagaimanapun caranya mereka harus segera menangkap para penjahat itu. Pada esok harinya, seorang polisi cantik bernama Kyugo ditugaskan untuk mencari Wong. Namun tak butuh waktu lama, Kyugo berhasil menemukannya, seolah sudah tahu tentang Wong sebelumnya. Bahkan setelah Kyugo sudah ada di dekat orang itu, Kyugo tampak tidak ingin mendekatinya untuk menyatakan maksud dan tujuannya. Dia hanya terus membuntutinya. Namun pada saat tiba di sebuah warung, tiba-tiba Wong menghampiri Kyugo dan menanyakan kenapa Kyugo terus membuntutinya. Saat itu Kyugo berpura-pura bahwa dia tidak melakukan itu. Namun setelah Wong menjelaskan secara detail tentang waktu dan semua yang Kyugo lakukan selama mengikutinya, serta semua kesalahan yang Kyugo lakukan yang bisa membuat musuh mengetahui penyamarannya, Kyugo hanya bisa terdiam dan kagum atas kehebatan Wong, dan percaya bahwa Wong dijuluki seorang legenda. Setelah mendengar penjelasan dari Kyugo, Wong pun langsung mendatangi markas polisi. Saat itu Wong diberitahu tentang kronologi kejadian aksi perampokan tempo hari dan diminta untuk mencari para pelaku melalui CCTV yang ada di tempat kejadian.
Tak butuh waktu lama, semua orang yang ada di sana sontak berdiri karena Wong berhasil menemukan para perampok. Lalu ia menjelaskan bahwa para penjahat itu sudah melakukan pengintaian terlebih dahulu di tempat kejadian perkara, karena terlihat sudah tahu betul tempat dan letak semua kamera pengawas. Hingga mereka tahu kapan waktunya untuk mengganti baju dan berbalik badan untuk menghindari wajahnya dikenali oleh petugas dan kamera dari jarak dekat. Wong juga yakin pasti ada orang yang bertugas untuk mengarahkan mereka. Hingga setelah Wong kembali melihat rekaman CCTV, ia menemukan ada 2 orang yang menggunakan jas yang sama secara bergantian. Saat itulah Wong yakin bahwa orang itu yang menjadi ketua yang mengarahkan mereka. Kemudian Wong meminta para petugas untuk menandai orang yang menggunakan jas itu pada saat kejadian. Hingga akhirnya ditemukan lewat kamera ponsel milik seorang barista yang sesuai dengan orang yang dicari. Rupanya Wong tahu tentang informasi orang itu. Dia adalah seorang buronan mantan anggota pasukan khusus yang sangat ahli dan berpengalaman dalam bertempur dan melakukan penyamaran, yang memiliki julukan The Shadow. Dia sudah melakukan beberapa kali aksi perampokan di berbagai wilayah, lalu menghilang seperti bayangan. Dan kini dia datang ke Makau untuk kembali beraksi. Karena gambar belum jelas untuk membuktikan bahwa itu benar-benar orang yang dimaksud oleh Wong, maka Wong menyarankan untuk melakukan proses identifikasi secara langsung dengan membentuk tim pengintai. Namun saat itu, Kapten Wu berkata bahwa divisi pengintaian sudah dihapus dan diganti dengan teknologi AI. Lalu Wong mengingatkan semuanya bahwa The Shadow adalah orang yang licin dan sangat ahli dalam menyamar. Teknologi AI takkan bisa melakukannya, bahkan rentan terhadap peretasan. Mendengar hal itu, kepala polisi pun meminta Wong agar membentuk tim pemburu dengan para petugas yang ada di sana dan melatih mereka secara langsung. Awalnya Wong menolak, namun setelah dipikir-pikir, Wong akhirnya memutuskan untuk membantu. Wong mulai memilih para anggota yang memiliki tampilan tak seperti seorang petugas polisi. Setelah itu, Wong langsung melatih mereka dan mengajarkan semua ilmu yang dia miliki tentang cara mengintai dan melakukan penyamaran. Hingga beberapa hari kemudian, tim pun siap menjalani hari pertama misi mereka. Mereka melakukan pengintaian lalu menyebar ke seluruh penjuru kota dengan penyamaran masing-masing. Bukan cuma penampilan, bahkan nama mereka juga diganti dengan kode panggilan. Sementara Kyugo bertugas menemani Wong di dalam mobil pengintaian. Saat itu Wong sengaja menugaskan Kyugo sebagai asistennya di dalam mobil karena Wong berniat menjadikan Kyugo sebagai senjata rahasianya. Namun saat itu Kyugo tampak tidak suka dengan tugasnya yang harus terus bersama Wong. Namun dia tidak bisa menolaknya. Dari hari pertama sampai hari ketiga, Wong terus memberi arahan pada semua tim untuk bersikap biasa saja. Jangan bersikap seperti seorang petugas polisi dan harus menyatu dengan karakter penyamaran mereka masing-masing. Hingga tiba di hari ke-12, saat itu Kyugo protes pada Wong kenapa dia harus terus berdiam diri sementara rekan-rekannya bertugas di lapangan. Apakah Wong meragukan kemampuan Kyugo? Namun saat itu Wong berkata bahwa nanti jika waktunya sudah tiba, Wong juga akan menugaskan Kyugo untuk turun ke lapangan. Namun saat ini Wong meminta Kyugo untuk bersabar dan terus menemani Wong di dalam mobil pengintaian. Lalu tiba di hari ke-15, saat Kyugo pulang membeli makanan, dia melihat kawanan preman tengah melakukan kejahatan dan mendengar suara orang meminta tolong. Wong yang juga mengetahuinya memerintahkan Kyugo untuk tidak ikut campur dan segera melapor polisi. Namun karena Kyugo merasa itu masih tugasnya, Kyugo pun berusaha untuk menghentikan para preman itu. Meski sempat melawan, namun karena kalah jumlah, Kyugo pun terdesak. Untungnya Wong datang dan membantu Kyugo hingga situasi terkendali. Karena hal itu, Wong pun murka atas apa yang Kyugo lakukan. Saat itu Kyugo berkata bahwa apa yang dia lakukan adalah tugas seorang polisi. Sementara sudah 2 minggu dia bersama Wong melakukan pengintaian, belum juga ada hasil. Kemudian Wong menjelaskan bahwa itu baru 2 minggu. Sementara dulu saat dia bertugas bersama ayahnya, Kyugo bisa sampai 8 bulan. Saat itulah terungkap fakta tentang kenapa selama ini Kyugo tampak tidak suka berada di dekat Wong. Bahwa ternyata dulu ayahnya tewas saat bertugas karena kesalahan Wong. Saat itu Wong mengakui hal itu, tapi alasannya adalah dulu Wong melakukan apa yang tadi Kyugo lakukan. Dulu setelah 8 bulan melakukan pengintaian dan berhasil menemukan markas para target, Wong melihat ada kawanan penculik anak tengah beraksi. Meski ayahnya Kyugo sudah memberi tanda untuk tidak ikut campur karena mereka tengah melakukan pengintaian,
Wong tetap memutuskan untuk menolong anak itu, hingga keributan pun terjadi. Bertepatan dengan target mereka keluar dari persembunyian. Karena kalah jumlah, ayahnya Kyugo pun tertembak dan tewas, sementara para penculik itu juga berhasil membawa korbannya kabur. Sejak saat itulah, Wong dihantui rasa bersalah, lalu memutuskan untuk pensiun. Kemudian Wong menambahkan, sebagai petugas polisi, kita wajib menuruti perintah dalam misi. Karena terkadang lebih baik sedikit berkorban daripada melakukan kesalahan yang membuat lebih banyak korban yang berujung penyesalan. Secara tidak sengaja, kata-kata mutiara yang tadi Wong ucapkan terdengar oleh semua tim dan markas polisi melalui alat komunikasi rahasia yang mereka gunakan, hingga membuat semua orang merasa mendapatkan pelajaran penting dari Wong. Tak lama kemudian, secara kebetulan, Kyugo dan Wong melihat orang dengan ciri-ciri seperti The Shadow yang saat itu tengah berada di sebuah pasar. Hingga Wong pun langsung mengerahkan semua timnya untuk meluncur ke sana guna melakukan identifikasi dan memastikan bahwa itu adalah The Shadow. Wong juga menugaskan Kyugo karena inilah saatnya untuk turun ke lapangan, sambil memberikan alat komunikasi. Setelah itu, Wong mengingatkan pada semua anggota tim untuk tidak terlalu dekat dengan Fu. Karena bisa saja dia sudah mengenali salah satu dari mereka pada saat perampokan di bank. Namun sayang karena jarak terlalu jauh, mereka tidak bisa melihat wajah target dengan jelas. Untungnya, Kyugo dengan cerdik berhasil mendekat dengan berpura-pura mencari barangnya yang hilang, menggunakan cahaya flash yang ada di ponselnya. Pada saat target lewat, Kyugo bisa melihat wajahnya dari pantulan layar ponselnya. Dan benar saja, itu adalah Fu alias The Shadow. Namun pada saat akan mengkonfirmasi, Wong langsung mencegah Kyugo. Karena jika Fu melihatnya, maka dia akan tahu bahwa Kyugo adalah seorang intel. Setelah Fu pergi, baru Kyugo memberitahu Wong dan markas bahwa orang itu adalah Fu alias The Shadow. Lalu selanjutnya mereka membuntuti Fu untuk mencari tahu di mana tempat persembunyiannya. Kemudian tim kembali menyebar dan mengikuti Fu dari semua penjuru dengan jarak yang aman. Hingga tiba di sebuah apartemen yang setelah dikonfirmasi adalah titik buta karena tidak terdapat kamera pengawas. Hingga tak ada cara lain, Kyugo memutuskan untuk mengikuti Fu seorang diri dengan berpura-pura sebagai salah satu penghuni apartemen. Namun pada saat bertemu di depan lift, Fu merasa curiga pada Kyugo. Karena ternyata, tadi Fu sempat melihat Kyugo menyentuh telinganya seperti tengah berkomunikasi layaknya seorang intel. Lalu Fu pun mengeluarkan sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Sementara Wong yang masih berada di dalam mobil juga menyadari hal itu setelah melihat rekaman kamera pengawas dan menyadari bahwa Kyugo dalam bahaya. Hingga sesaat sebelum pintu lift tertutup, untungnya Wong keburu datang menyusul. Kemudian Wong berpura-pura sebagai seorang ayah yang tengah menegur anaknya yang baru pulang pacaran. Dengan cerdik, Wong melepas alat komunikasi di telinga Kyugo, lalu memberikan sepasang anting dan meminta Kyugo untuk memakainya agar Fu melihat bahwa Kyugo tidak menggunakan alat komunikasi rahasia di telinganya. Dan berhasil. Saat itu Fu langsung menarik kembali senjatanya, karena merasa sudah salah menaruh curiga. Setelah itu, Wong mengambil sebuah apel yang sudah dipasangi kamera mini dan berpura-pura menawarkan apel itu pada Fu. Untungnya saat itu Fu menolak. Wong kemudian menggigit bagian apel yang terdapat kameranya, lalu memuntahkannya di sudut lift, berpura-pura bahwa apelnya busuk. Lalu setelah itu, Wong dan Kyugo keluar lebih dulu dan meninggalkan Fu. Namun sepertinya Fu tidak benar-benar percaya begitu saja, karena setelah Wong dan Kyugo keluar dari lift, Fu terus memperhatikan mereka dan memastikan bahwa mereka benar-benar salah satu penghuni apartemen tersebut. Begitu juga dengan Wong yang terus berjalan sambil mengajak Kyugo berbicara. Tak lama, Wong meminta Kyugo untuk mengambil paket yang ada di depan sebuah pintu, lalu menggunakan bingkai kacamatanya untuk membobol kunci pintu. Alasan Wong memilih kamar itu adalah karena biasanya paket pesanan yang masih ada di luar menandakan rumah atau kamar itu tidak ada orang. Namun setelah Wong masuk ke dalam, rupanya ada seorang perempuan tua di dalamnya. Sementara setelah melihat Wong dan Kyugo masuk, Fu pun kembali ke dalam lift. Berkat kamera yang ada di dalam potongan apel, markas kepolisian bisa melihat nomor lantai Fu, yaitu lantai ke-10. Secepatnya markas langsung memerintahkan para petugas yang secara diam-diam mengikuti Kyugo dan Wong dari tadi untuk memasang kamera pengintai tersembunyi di setiap sudut apartemen lantai ke-10. Tak lama kemudian, Fu datang lalu masuk ke dalam kamarnya.
Pada esok harinya, semua tim berkumpul di markas kepolisian untuk membahas siasat dan penyergapan yang akan dilakukan. Namun menurut rekam jejak dari The Shadow, ada yang berbeda. Karena biasanya dia menghilang setelah beraksi. Tapi entah kenapa kali ini dia masih berkeliaran. Menurut pengamatan Wong, sepertinya The Shadow punya alasan tertentu. Namun apapun itu, langkah selanjutnya yang harus diambil adalah mengikuti permainannya sekaligus mencari tahu tentang keberadaan para tersangka lain. Pada malam harinya, sesaat setelah Kyugo pergi berniat mengantarkan informasi baru yang dia dapatkan ke markas, tiba-tiba Wong mendengar bel pintu berbunyi. Awalnya Wong mengira itu adalah Kyugo yang kembali karena ada barang yang tertinggal. Namun ternyata rupanya Fu mengirim salah satu anak buahnya, Siwang, untuk mengeksekusi Wong dan Kyugo, karena Fu masih menaruh curiga kepada mereka. Insting Fu sebagai seorang mantan pasukan khusus memang tak bisa diragukan. Namun Fu telah salah menilai Wong, karena Wong juga mempunyai skill yang tak bisa diremehkan. Hingga Siwang pun kewalahan dan gagal menghabisi Wong lalu kabur. Setelah itu, Simon mengabarkan kegagalan Siwang pada Fu, lalu meminta maaf dan berjanji akan mencari cara lain. Mendengar hal itu, Fu pun menyerahkan rencana berikutnya kepada Simon. Namun Fu mengingatkan bahwa Simon harus tahu dan siap dengan segala resikonya. Setelah itu, Simon menyewa agen militer bayaran untuk membantunya membongkar brankas digital yang ada di markas polisi. Setelah sedikit bernegosiasi tentang jumlah bayaran, mereka pun akhirnya sepakat dengan nilai $50 juta. Hingga 3 hari kemudian, tampak Fu mulai bergerak dan naik sebuah taksi. Lalu Madam pun langsung mengerahkan tim pengintai untuk mengikuti Fu, sementara yang lain menggeledah apartemennya untuk mencari petunjuk dan bukti. Saat taksi yang Fu naiki melewati markas polisi, diikuti oleh tim pengintai dan Wong bersama Kyugo, tiba-tiba dari arah samping, mobil van Wong dan Kyugo ditabrak oleh mobil truk militer misterius. Mobil van terguling menerobos markas, diikuti oleh truk militer misterius yang kembali menabrak mobil Wong 2 kali. Rupanya mereka adalah tentara bayaran Simon yang langsung keluar dari dalam truk dan menyerang markas secara membabi buta. Mengetahui hal itu, Madam langsung memerintahkan petugas mengatasi mereka dan meminta bantuan, sementara tim pengintai diperintahkan untuk terus mengikuti Fu. Melihat target masih hidup, pemimpin tentara itu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Namun Kyugo tak tinggal diam dan langsung memberi perlawanan sambil mengeluarkan Wong yang pingsan dari dalam mobil. Tak lama kemudian, Wong tersadar dan langsung membantu Kyugo. Sementara itu, tim pengintai berhasil mengikuti Fu hingga tiba di sebuah tempat yang ternyata sebuah bangunan bekas panti asuhan. Namun tim yang ada masih menunggu Kapten Wu dan yang lain yang belum tiba untuk melakukan penyergapan. Tak lama setelah Fu masuk ke dalam panti asuhan, tiba-tiba muncul sekumpulan kroco yang langsung mengepung Fu. Saat itu Fu sadar bahwa inilah cara lain yang Simon rencanakan, yaitu berniat menghabisi Fu dan menjadikan Fu sebagai kambing hitam untuk menghilangkan jejak. Namun Simon sudah salah menilai Fu yang tak mudah untuk dilenyapkan. Di waktu yang bersamaan, Wong dan Kyugo masih berjibaku menghadapi para tentara bayaran Simon, dibantu oleh pasukan bantuan dari divisi pemburu yang baru tiba. Setelah berhasil menghabisi para kroco, lalu muncul Siwang yang memanggil Fu dengan sebutan ayah. Rupanya Siwang, Simon, dan yang lainnya adalah anak angkat Fu yang selama ini dibesarkan di panti asuhan menggunakan uang hasil kejahatannya. Namun meski begitu, Siwang terpaksa harus berkhianat dan menghabisi Fu untuk melindungi Simon dan yang lainnya. Mendengar hal itu, Fu pun bersiap membela diri, lalu menutup lukanya terlebih dahulu. Meski terasa sakit, luka di hatinya terasa jauh lebih perih mendapati anak-anak angkatnya yang selama ini dia besarkan kini berkhianat.
Jatuh bangun, Siwang berusaha untuk menghabisi ayah angkatnya. Namun kemampuannya belum cukup untuk menandingi Fu yang mempunyai skill dan pengalaman mumpuni. Meskipun Fu sudah tua dan terluka, ia berhasil menutup semua serangan Siwang dan terpaksa menghabisinya. Mengetahui Siwang gagal menghabisi Fu, Simon pun terpaksa melakukan rencana cadangan, yaitu meledakkan panti asuhan bersama Fu yang ada di dalamnya, bertepatan dengan tim pengintai yang saat itu mulai bergerak masuk menuju panti. Sementara itu, Wong, Hugo, dan tim berhasil menghabisi semua tentara bayaran Simon dan mengamankan markas. Namun saat mengecek keadaan, Inspektur Madam menemukan bahwa brankas digital sudah dibobol. Dan saat itu Madam baru sadar bahwa para penjahat berhasil masuk dengan menyamar menjadi pasukan bantuan lalu kabur. Sementara itu tanpa diduga, rupanya Fu masih selamat dan ditangkap oleh Kapten Wu dan yang lainnya. Saat itu Fu berkata bahwa jika polisi ingin menangkap anak buahnya juga, maka Fu bersedia mengantarkan polisi menuju tempat tujuan mereka sebelum terlambat. Setelah itu Kapten Wu memberitahukan hal itu pada markas dan Wong. Tanpa buang waktu, Wong dan petugas yang masih selamat langsung mengejar para penjahat itu menuju gedung Wine Palace. Dengan kecepatan penuh dan mengambil jalan pintas, beberapa lama kemudian saat para penjahat tiba di sana, Wong dan tim pun sudah menunggu, hingga kejar-kejaran pun terjadi. Sementara itu, Fu meminta Kapten Wu untuk menghubungi Simon, berniat bekerja sama untuk menjebak Simon. Namun setelah Kapten Wu menurutinya, rupanya Fu memiliki niat lain. Di tempat lain, Wong berhasil mengejar dan menemukan Simon. Namun Wong harus berhadapan dengan dua adik angkat Simon terlebih dahulu. Awalnya Wong menganggap enteng mereka, namun setelah melihat jurus yang mereka gunakan, Wong pun terpaksa harus menggunakan semua trik dan kemampuannya, lalu meminta Hugo untuk mengejar Simon. Setelah bersusah payah, Wong akhirnya berhasil melumpuhkan dua adik angkat Simon. Saat tengah dalam pengejaran, Liu datang dan memberikan alat komunikasinya, lalu berpencar untuk membantu Hugo mencari dan mengejar Simon. Tak lama kemudian, Liu berhasil menemukan Simon yang saat itu menuju stasiun LRT. Namun saat Liu tiba di depan gerbang stasiun, tiba-tiba dia dihadang oleh Fu yang langsung menyerangnya hingga terkapar. Sementara Fu langsung mengejar Simon hingga tiba di depan pintu masuk stasiun. Fu berhasil menangkap dan menghabisi Simon, lalu kabur. Hugo dan Wong yang baru tiba di gerbang stasiun dikejutkan dengan keadaan Liu yang sekarat karena luka parah. Meski Simon tewas dan adik-adiknya berhasil ditangkap, Fu berhasil kabur dan menghilang. Setelah kekacauan yang terjadi, semua orang pun kembali memulihkan kondisi masing-masing, memperbaiki properti yang hancur, dan mengurus semua orang yang telah menjadi korban. Beberapa hari kemudian, Wong mendatangi Hugo yang saat itu tengah sibuk seorang diri. Tanpa diduga, di tengah perbincangan, setelah melihat foto-foto barang bukti, Wong menyadari sesuatu, yaitu Fu adalah seorang penjahat lama yang melakukan aksi dengan cara yang lama. Hugo mengerti bahwa Fu tidak paham teknologi modern, termasuk penggunaan mata uang kripto. Menyadari hal itu, Hugo langsung bergerak untuk mencari korban perampokan, yaitu Mr. Chang. Lalu Hugo bersama Wong mulai mengintai Master Chang dan menunggunya bergerak. Saat itu ada yang berbeda dari Hugo, yang tampak lebih sabar dan tenang dalam melakukan pengintaian. Melihat hal itu, Wong hanya tersenyum bangga. Bahkan kali ini giliran Wong yang seolah bertugas menjadi asistennya Hugo, termasuk untuk membeli makanan dan minuman. Hingga hari yang ditunggu tiba, tampak Mr. Chang mulai bergerak. Hugo pun langsung mengikutinya, bahkan sampai lupa dengan Wong yang tertinggal di belakang. Saat Master Chang mencairkan uang kriptonya, Hugo langsung datang dan menyergapnya. Saat itu terungkap fakta bahwa ternyata Fu dan Mr. Chang bekerja sama dalam kasus ini. Berbekal informasi dari Chang, rupanya mereka sudah berjanji untuk bertemu di sebuah tempat guna membagi uang hasil kejahatan mereka. Singkat waktu, Hugo tiba di tempat yang dimaksud,
disusul oleh Wong dan timnya. Saat itu tampak Fu tengah duduk sendiri di sebuah meja. Kyugo memutuskan untuk duduk di belakangnya. Namun rupanya Fu menyadari keberadaan Kyugo dan langsung menghampirinya. Meski Kyugo berusaha berpura-pura bersikap biasa, Fu sudah tahu bahwa Kyugo adalah seorang intel. Tak lama kemudian, Wong pun tiba di tempat itu dan mendapati Kyugo sudah dalam keadaan pingsan. Lalu tak lama pun kembali bertemu dengan Fu, hingga keributan pun terjadi. Namun ternyata kehebatan Fu memang luar biasa. Jatuh bangun dan susah payah, Wong menghadapi Fu dengan seluruh kemampuannya. Bahkan dibantu Kyugo, tetap tak bisa melumpuhkan Fu. Namun akibat pertarungan yang sengit, Fu mengalami luka parah. Saat berusaha kabur, untungnya dengan kerjasama tim yang sudah lebih kompak dan arahan dari markas, akhirnya tim berhasil menggiring Fu ke tempat penyergapan. Dan saat itulah Fu akhirnya menyerah, lalu memuji kerja keras Wong dan tim kepolisian. Namun ternyata itu hanya pura-pura. Fu langsung melancarkan serangan pada Kyugo. Tapi Kyugo tak mau diremehkan. Akhirnya Kyugo berhasil melumpuhkan Fu. Wong menyerahkan borgol lalu membiarkan Kyugo sendiri yang memasangnya. Setelah itu, Kapten Wu langsung mengkonfirmasi pada markas bahwa mereka berhasil menangkap Fu dan membuat semua orang merayakannya. Sementara Kapten Wu berterima kasih pada Wong atas kerja kerasnya. Kapten Wu berkata bahwa suatu saat ia pasti membutuhkan bantuan Wong lagi. Namun Wong berkata bahwa ia sudah melatih tim yang saat ini sudah luar biasa hebat dan Kapten Wu sudah memiliki mereka. Wong akan kembali pada masa pensiunnya. Film pun tamat.